kita mulai acara pada hari ini. Silahkan untuk bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeset-setnya, aduh hapunten bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat siang para hadirin, ayah dan bunda via Zoom. Apa kabarnya pada siang hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah bergabung dari awal. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di acara ini. Kita akan mulai agenda hari ini. Adapun agendanya yaitu ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan untuk acara hari ini, yaitu rapat akbar dan pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 SMA IT Fitrah Insani Bale Endah pada hari Sabtu 11 Juli 2020. Agenda yang pertama yaitu pembukaan. Agenda yang kedua itu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Agenda yang ketiga itu doa. Agenda keempat pemaparan kurikulum, silaturahmi keluarga besar SMA IT Fitrah Insani Bale Endah, perkenalan guru dan staf SMA IT Fitrah Insani Bale Endah. Agenda yang kelima yaitu penjelasan kegiatan belajar mengajar. Agenda keenam akad amanah. Agenda ketujuh penutup. Untuk agenda yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ridwan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأنا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم
أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan kita pada hari ini. Beranjak pada agenda selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Zeni Aswar. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita senantiasa taqarrub dan berdoa memohon kepada Allah. Semoga kita semua disehatkan dan diafiatkan. Yang kedua, kita memohon kepada Allah, semoga musibah COVID ini segera dimusnahkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa dzikal karimi wa adina sultanik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Masuk ke acara inti, yaitu silaturahmi keluarga besar SMA IT Fitrah Insani Bale Endah, pemaparan kurikulum, perkenalan guru dan staf SMA IT Fitrah Insani Bale Endah yang akan disampaikan oleh Kepala SMA IT Fitrah Insani Bale Endah, Ustaz Sofyan Arisandi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini, siang hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama. Meski perkumpulan ini agak sedikit berbeda, namun insya Allah keberkahan ini senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Salat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita, panutan kita, mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa istiqomah untuk senantiasa mengikuti akan sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, Ibu Bapak yang kami hormati, yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para orang tua siswa yang sudah berkenan hadir hari ini, terutama kepada orang tua siswa kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Jadi, pada kesempatan hari ini kita sengaja mengundang semua orang tua kelas 10 yang baru calon, karena hari ini masih calon, Bu. Nanti setelah beres MPLS baru menjadi resmi putra-putri kita insya Allah. Setelah akad amanah insya Allah. Ya. Kemudian kami ucapkan terima kasih lagi bahwa khususnya untuk kelas 10 tahun ini luar biasa antusias orang tua. Sampai saat ini kami hanya membatasi pendaftaran
yang saat ini luar biasa sudah mencapai 30 orang yang waiting list. Bagaimanapun karena kita memang masih terbatas situasi dan tempatnya, mudah-mudahan kepercayaan ini bisa kami jaga. Bisa kami jaga untuk bisa senantiasa melaksanakan apa yang menjadi amanah kami dengan putra-putri ibunya yang dititipkan pada sekolah kami. Yang kedua juga kepada orang tua kelas 11, juga orang tua kelas 12, terima kasih atas kesabarannya luar biasa. Mungkin setengah semester ke belakang Ibu dan Bapak cukup disibukkan ya dengan menemani putra-putrinya di rumah belajar. Namun saya ingin ingin tegaskan Ibu dan Bapak bahwa pandemik ini tidak lain hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin." Ini yang perlu kita jadikan patokan sebagai umat Islam. Bahwa Allah nanti kepada kita itu akan senantiasa menguji dengan rasa ketakutan. Ketakutan kepada musuh. Musuh kita siapa saat ini? Ya, tentu yaitu COVID mungkin ya, yang menjadi momok menakutkan. Tapi tentu bagi kita sebagai seorang muslim bahwa ini adalah ujian dari Allah. Minal khaufi wal zu', dengan rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, ini jelas kita rasakan ketika mulainya PSBB, semua ditutup, ekonomi juga merasa dampak semua. Ini harus kita yakini bahwa kata Allah, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, Ibu Bapak semuanya saya ingin sampaikan, untuk menghadapi pandemik ini, kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Dengan senantiasa berusaha untuk bagaimana menghadapi agar kita tidak terkena dan sebagainya. Itu tentu kita memerlukan kesabaran, tenaga, pikiran dan semuanya. Tentu keimanan yang kuat lagi. Mari sama-sama dengan adanya COVID ini kita harus senantiasa banyak beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah agar mudah-mudahan Allah senantiasa segera menghilangkan, mencabut atau memulihkan kembali kondisi kita. Ibu Bapak yang Allah muliakan, hari ini alhamdulillah tidak terasa anak-anak kita yang kelas 12 sudah naik ya, semuanya naik kelas 12. Yang kelas 10 naik kelas 11. Begitu juga yang sekarang yang baru masuk ke SMA naik ke kelas 10, tak terasa ya. Kalau ada guruan anak-anak, wah Pak saya naik corona Pak, wah saya lulus corona Pak. Ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang jadi masalah apa? Kita tetap titikkan kepada pendidikan kita. Kita fokuskan kepada tujuan dari pendidikan sekolah kita. Khususnya di SMA Fitrah Insani ini. Ibu Bapak ingin sedikit saya ulas tentang mimpi besar sekolah kita. Mimpi besar sekolah kita tentunya sebagaimana yang sudah sampaikan terlebih dahulu di kelas 10, di kelas 11 dan 12, ini mungkin yang baru bergabung di kelas 10, bahwa mimpi besar sekolah kita, ini harapan kita bisa mendidik visi sekolah kita, mendidik putra-putri kita dalam 4 hal. Yang pertama, agar memiliki putra-putri kita itu dasar akidah yang benar. Ini pondasi yang harus kita kuatkan. Akidahnya kalau sudah benar, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah benar, ini akan menjadi modal utama bagi putra-putri kita dalam kelangsungan berjalannya pendidikan di sekolah kita. Yang pertama itu mendidik putra-putri kita agar memiliki dasar akidah yang benar. Yang kedua, berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik. Saya yakin kebanyakan putra-putri ibu atau ibu bapak semua menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah kami ingin salah satunya memiliki akhlaknya yang baik, sikapnya yang baik. Nah ini fokus tujuan kita. Insya Allah sebisa mungkin kita akan lakukan itu. Walaupun nanti mungkin dalam masa pendidikan ini kita jarak jauh misalkan.
Insya Allah kita sudah rancang bagaimana agar pendidikan ini tetap tujuannya tersampaikan kepada putra-putri kita. Akhlaknya, akidahnya. Yang ketiga, berilmu. Jelas kalau ilmu ini di semua sekolah pun pasti disampaikan, diajarkan. Karena dasar dari pendidikan itu adalah mentransfer ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, memberikan, mengarahkan dan sebagainya. Yang terakhir, fokus kita yaitu agar putra-putri kita itu memiliki kemandirian. Nah, ini mungkin saatnya yang tepat Ibu Bapak, bahwa saat ini putra-putri kita dituntut ya untuk bisa belajar mandiri. Saya yakin semuanya sama. Saya punya anak, sama sekolahnya di rumah. Ternyata meskipun saya sebagai saat ini di sekolah, kepala sekolah, ternyata memang putra kita lebih nurut kepada gurunya gitu ya. Namun ini jangan menjadi rintangan, ini juga kita ambil hikmahnya. Bagaimana caranya putra-putri kita nanti bisa belajar mandiri? Insya Allah kita akan terus usahakan itu. Usahakan itu. Bagaimanapun caranya, insya Allah. Ya, kita harus yakin. Yang pertama, kita optimiskan pada diri kita, pada hati kita. Harus optimis terlebih dahulu. Ya, sampaikan ilmu, sampaikan nasihat kepada putra-putri kita dengan hati. Karena kalau kita sampaikannya dengan amarah, dengan nafsu, maka akan diterima juga dengan amarah dan nafsu. Meskipun mungkin menurut kepada kita, taat kepada kita, kalau disampaikan dengan nafsu, mungkin nanti hasilnya juga akan tidak sebanding dengan ketika disampaikan dengan hati. Kembali lagi, bahwa ini perlu disampaikan, perlu kesabaran. Karena Allah sudah sampaikan, wa basyiris sabirin tadi. Sampaikan kabar gembira, bahwa kita ketika diuji oleh Allah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kalau Allah memberikan kabar gembira, tentu balasannya apa? Tentu surga. Surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul rapat di sini. Ini di sekolah kita bersama para ustadz dan ustadzah, dan alhamdulillah ada perwakilan dari orang tua untuk nanti kita serah terima akad. Ya, mudah-mudahan khususnya untuk kelas 10 ya. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi putra-putri, khususnya di kelas 10 ini kita akan menerima amanah. Ya, ibu dan bapak menyerahkan amanah. Ya, insya Allah kita terima. Ya, terakhir yang ingin saya sampaikan, tetap optimis kepada ibu dan bapak. Meski sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahwa untuk memulai tahun ajaran 2020-2021 ini untuk zona Kabupaten Bandung, kita masih melakukan pembelajaran dari rumah. Belajar dari rumah, atau kita singkat biasa di suratnya itu BDR. Belajar dari rumah. Bagaimana caranya? Alhamdulillah dengan persiapan dari Yayasan Fitrah Insani Bandung, kita sudah mencoba menyiapkan itu semua. Nanti ustadz dan ustadzah sudah siap dengan, jadi kita tidak akan menggunakan lagi pembelajaran di portal di WhatsApp ataupun di Google Room, tapi kita sudah menyiapkan portal sendiri, di mana ini kalau saya lihat insya Allah lebih memudahkan, meskipun mungkin awalnya ada kendala, karena nanti setiap siswa kita kasih username masing-masing, dia bisa buka, dia bisa evaluasi. Nanti gurunya juga akan menyampaikan. Ini lebih, dan tingkat, mohon maaf, misalkan tingkat kecurangannya juga insya Allah agak susah ini. Karena nanti hanya anak tersebut yang bisa masuk. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti setelah pertemuan ini, saya akan sampaikan siapa yang menjadi wali kelasnya, baik dari kelas 12, 11, dan 10. Hari ini kita kenalkan. Setelah itu nanti malam mungkin kita perkenalan antara guru-gurunya. Khususnya bagi anak kelas 10, bagaimana ini caranya? Bismillah, insya Allah bisa. Bismillah. Nanti kalau ternyata kondisi paling berat tidak bisa ketemu, nanti bisa dijadwalkan 1 atau 2 orang ke sekolah kita dampingi, ataupun gurunya yang mendatangi putra-putri kita. Insya Allah bisa kita jadwalkan.
home visit. Ya. Jadi Ibu Bapak, saya sampaikan bahwa untuk pembelajaran ini kita memang harus mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah daerah, karena zona saat ini, zona Kabupaten Bandung khususnya menjadi kuning lagi. Untuk melakukan tatap muka itu harus hijau. Saat ini yang hijau hanya di Kabupaten Sukabumi. Itu pun kemarin kita lihat untuk zona hijau persiapannya luar biasa. Langsung dipantau oleh Bapak Wakil Presiden dan Gubernur Jawa Barat. Ya. Apalagi kalau kita masih kuning. Setelah kuning harus biru dulu. Setelah biru baru hijau baru bisa melakukan tatap muka. Aduh Pak, gimana nih anak-anak kelas 10 belum ketemu? Insya Allah. Ini mungkin yang terbaik dari Allah. Yang pasti kita harus optimis terlebih dahulu. Tanamkan dalam hati ibu bapak semua, sampaikan kepada putra-putri ibu semua untuk senantiasa optimis dan berikhtiar kepada Allah, berdoa. Terus, jadi ikhtiarnya harus dengan fisiknya, ruhiyahnya ada, fisiknya ada, gitu. Semuanya ikhtiarkan, ya. Baik itu mungkin untuk prakata. Nanti untuk MPLS khususnya kelas 10. Nanti kita akan ada buka acaranya juga dengan anak-anak. Ya. Nanti para wali kelas akan membuat grup dan sebagainya. Nah, menginjak acara berikutnya, mungkin saya ingin terlebih dahulu melaksanakan akad amanah ya, sebelum perkenalan. Akad amanah dulu. Alhamdulillah hari ini telah hadir orang tua dari Sophia Sabila ya. Sophia Sabila Rahma. Mangga kepada Ibu Sofia untuk bisa berkenan gabung bersama saya di depan. Bu, ini diambil sama ini. Ya. Enggak. Iya, boleh mangga. Dari Ibu dulu. Enggak, ini nanti yang saya untuk menitipkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Tadinya kaget juga ya. Ibu bisa hadir ke sekolah. Oh, kirain saya harus ikut gym ya. Tapi alhamdulillah ya. Pertama-tama terima kasih kepada pihak sekolah SMA IT Fitra Insani Bale Endah yang sudah memberikan kepercayaannya kepada saya, dan insya Allah ayah bunda yang lain ada yang lebih baik dari saya, tapi saya di sini hanya sekedar mewakili ya Pak ya, bukan saya yang paling gimana, tapi mewakili dari orang tua siswa kelas 10 ya, ingatnya kelas 9 saja. Kelas 10 dari SMA IT Fitra Insani Bale Endah ini, insya Allah seperti yang disampaikan oleh Bapak Sofyan selaku kepala sekolah, kami menitipkan putra-putri kami di SMA ini. Mudah-mudahan sesuai dengan visi yang sudah disampaikan tadi, kita berharap bahwa anak-anak kita itu yang kita titipkan di sekolah ini bisa sukses, dalam artian bukan hanya di dunia suksesnya, yang kita harapkan terutama anak-anak kita itu bisa sukses di akhiratnya nanti ya. Karena anak itu adalah investasi, dan setiap anak mempunyai keistimewaan, dan setiap anak pasti punya potensi yang mudah-mudahan di sekolah ini mereka bisa menemukan potensi yang dimiliki. Dan satu lagi ya, saya juga berharap walaupun sistem pendidikannya nanti masih BDR ya Pak ya, pembelajaran dari rumah ya, belajar dari rumah, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat, walaupun mungkin nanti tetap harus pakai seragam sekolah atau gimana, harus difoto atau gimana, tapi kami tetap berharap anak-anak tidak kehilangan sosialisasinya ya, tidak kehilangan untuk interaksi dengan sesama temannya ataupun dengan ustadz-ustazah yang ada di sekolahan ini ya.
Mungkin saya insya Allah selaku perwakilan orang tua dengan segenap hati, dengan memohon ridho Allah, menitipkan anak-anak kami di sekolahan ini. Mudah-mudahan anak-anak makin lebih baik, makin solih dan makin solihah. Ya. Dan untuk sekolah ini mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi bisa memberikan atau mencetak generasi-generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan juga bagi agamanya. Ya, mungkin itu saja Pak Sofyan. Baik, terima kasih kepada Ibu perwakilan dari orang tua Sofiah. Insya Allah sebagaimana yang kami harapkan juga sama, kami dari pihak sekolah mudah-mudahan bisa mengambil amanah ini untuk bersama-sama baik di rumah dengan orang tua ataupun setelah nanti di sekolah bisa bersama-sama menumbuhkan pendidikan yang baik lagi, pengajaran yang baik lagi buat putra-putri kita. Insya Allah, mangga Bu kita serahkan untuk simbolisnya. Ya, mangga. Iya, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya Ustadz dan Ustadzah dimohon dipersiapkan yang masih sudah siap semua ya. Ibu Bapak semuanya menginjak acara berikutnya saya akan coba memperkenalkan langsung untuk formasi SDM yang berada di lingkungan SMA IT Fitra Insani ini. Alhamdulillah angkatan ketiga ini kita bertambah 2 kali lipatnya, lebih banyak ya. Yang sebelumnya kita masih sedikit, hari ini alhamdulillah bertambah banyak. Baik, yang pertama alhamdulillah saya panggilkan kepada Ibu Isna Nurbaiti. Mohon ke depan untuk memperkenalkan diri. Ya gak usah, memperlihatkan diri aja, setidaknya memperlihatkan diri ya. Ini ada kameranya yang mana Pak ini? Ya. Ini Bu Isna, Ibu Bapak semuanya, khususnya yang kelas 10 yang mungkin belum mengenal sebelumnya. Ibu Isna ini diamanahi saat ini menjadi wakil kurikulum, wakil kepala sekolah kurikulum. Terima kasih Bu Isna. Yang kedua, di guru mata pelajaran PAI, kami panggil Ustadzah Winnie, silakan untuk ke depan. Langsung saja saya sampaikan beliau nanti, sebelah sini Pak, beliau nanti menjadi wali kelas 11 Ahwat, kelas Kairo, kelas Mekah, ya kelas Mekah. Beliau akan menjadi wali kelas 11 Mekah yang Ahwat. Ya. Terima kasih Bu Winnie, mangga. Lanjut kepada Ibu Eli, silakan. Ibu Eli Polianti, bukan poliklinik ya, bukan. Mana? Polianti, mana? Ibu Polianti ini, Ibu Eli Polianti ini mengajar PKN, ya, mengajar PKN dan saat ini kami amanahkan untuk menjadi wali kelas 10 Andalusia, kelas Ahwat. Mangga Bu, boleh. Yang berikutnya kami perkenalkan Ibu Wulan, ya mangga. Ibu Wulan saat ini beliau mengajar sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Doakan juga saat ini sedang mengandung beliau usia berapa Bu? Mau 7, iya. Ya kita doakan sehat ya. Mangga, terima kasih Bu Wulan. Ya. Berikutnya Ibu Depi Kurniawati. Ya. Ini ahli meracik ya reaksi kimia. Ibu Depi. Ibu Depi, ini Ibu Depi khususnya wali kelas orang tua kelas 10, beliau nanti yang akan menjadi wali kelas Ahwat kelas 10 Medina, ya Medina. Tahun kemarin masih Medina ya, tapi orangnya beda kan Bu? Iya, mangga. Mangga, terima kasih Bu Devi. Berikutnya saya panggilkan kepada ya Ustadz Idham Depiana Soleh. Mangga. Ini
Master of English ya, Master of English. Silakan Pak Idam. Ini Mr. Idam, kelihatan wajahnya ya yang ganteng. Alhamdulillah masih pengantin muda ya, masih pengantin baru. Mr. Idam ini sebentar Pak Idam, mau kemana? Mr. Idam ini kami amanahi menjadi wali kelas 10 Ikhwan, kelas Anda kelas Cordova ya. Terima kasih. Ibu Lia, silakan Ibu Lia. Ibu Lia, kami insya Allah pengalaman cukup di Fitra ini kami amanahi menjadi wali kelas ke-11 ya. Kelas Gaza ya. Terima kasih Bu Lia sudah mau bergabung SM. Berikut panggilan lagi Ustadz Jenny Aswar ini kami amanahi mengajar di kelas 11 ya. Kelas Al-Quds. Al-Quds, kelas 11 Al-Quds. Punya apa namanya itu mengajar fisika ya, mengajar fisika apa pokoknya beli kota atas. Fisika memang asyik. Ya, luar biasa nih. Anak-anak akan lebih lagi belajar fisikanya ya, gak akan ya. Ya, insya Allah. Wali kelas Kairo ya, Kairo. Terima kasih Pak Mulis. Siap. Ini kita raker dengan Pak Mulis terus di sekolah ini. Berikutnya saya panggilkan Mister, ahli bahasa Inggris lagi. Alhamdulillah, ini luar biasa. Kami ambil dari pesantren Cimau. Ya. Pengalamannya juga sama. Beliau dulu koordinator bilingual di sekolah sebelumnya. Insya Allah akan membantu kita mensukseskan pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Insya Allah. Terima kasih, Mr. Cecep. Ya. Lanjut. Siapa yang belum panggil? Bu Anissa. Nah, ini sudah nggak asing lagi ya bagi anak kelas 11 dan 12. Hitungannya selalu tepat. Nah, tepat adalah menghitung masa depan. Silakan Bu Anissa. Ya, silakan doakan saja doa bareng sama ya. Bu Anissa alhamdulillah mengajar matematika saat ini. Peminatan, matematika peminatan ya. Doakan juga mudah-mudahan segera gabung di KUA ya. Maksudnya bisa segera melajangnya ya. Insya Allah Ibu dan Bapak barangkali juga enggak. Terima kasih. Ketawa. Silakan. Terima kasih Bu Anissa. Luar biasa. Berikutnya Bu Mela. Nah, ini Bu Mela juga beliau ahli akurat ya. Belum ada geseran. Oh iya. Ini Bu Melaika. Jadi yang Bu Anissa peminatan ini matematika wajib. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Yang berikutnya Mr. Ridwan. Nah, silakan Mr. Alhamdulillah yang barusan Syekh kita ya. Insya Allah mengantarkan putra-putri kita memiliki pembacaan Al-Quran dan yang baik insya Allah. Jadi beliau mengajarkan TTQ ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ridwan. Silakan. Dan yang terakhir ada Bu Okta ya. Bu Okta ya. Okta itu angka 8 atau bulan Oktober lahirnya Bu? Oktober ya. Jadi nama Okta tapi lahir bulan Juli ini gimana? Ya, Bu Okta juga sama menemani Pak Ridwan nanti mengajar guru TTQ ya. Ya, terima kasih Bu Okta. Silakan. Ada yang belum disampaikan? Oh, satu lagi di staf TU Bendahara ada Bu Yanis Anissa. Saat ini masih banyak yang mengambil seragam ya. Jadi belum bisa bergabung. Insya Allah kalau ketemu Bu Yanis pasti menagih iuran berarti ya. SPP ya, insyaallah di bendahara sekolah. Ya, baik itu mungkin ibu bapak semuanya yang bisa saya sampaikan.
Berikutnya nanti ada pemaparan bagaimana atau nanti dibarengi juga dengan diskusi ya dengan wakil kurikulum. Bu Isna akan sedikit saja, sedikit nanti lebih banyaknya dengan anak-anak. Ibu Bapak cukup memahami saja bagaimana portal Fitrah Insani itu seperti apa gitu ya. Nanti anak-anak yang insya Allah lebih mudah. Anak-anak kita sudah mulai canggih sebenarnya. Bahkan memegang gadget itu lebih pandai anak-anak sepertinya dibandingkan ibu bapaknya. Barangkali mungkin ya. Karena untuk memahami ini juga tidak terlalu sulit. Insya Allah tidak terlalu sulit. Dan juga, ini banyak pertanyaan juga, Pak, tolong pembelajarannya jangan yang nyedot kuota gitu ya misalkan. Memang yang pertama Zoom ini luar biasa. Cukup menyita boros kuota. Di WhatsApp juga paling minimal itu di WhatsApp. Tapi kalau kirim video cukup besar juga. Apalagi di Google Classroom sama. Nah, insya Allah di portal Fitrah Insani ini juga tidak terlalu banyak menyita kuota, insya Allah. Karena anak-anak seperti masuk rumah sendiri, belajar matematika dan sebagainya, nanti tinggal klik, bisa diulang-ulang, kalau ada video, kalau ada materi bisa diulang-ulang dan sebagainya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, jazakumullah khair kepada para ibu dan bapak yang luar biasa, yang saat ini juga mungkin saya lihat ada yang di motor, ada yang di mobil. Ini artinya antusias untuk bisa menghadiri rapat akbar SMA Fitrah Insani ini. Kita doakan semuanya sehat, ibu yang ada di rumah sehat, putra-putri kita sehat, ya. Kita juga yang di sekolah juga sehat semuanya. Wal afu minkum, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sofyan Arisandi selaku Kepala SMA IT Fitrah Insani Bale Endah. Mudah-mudahan ayah dan bunda bisa lebih mengenal SMA Fitrah Insani Bale Endah itu seperti apa, mengenal juga guru-guru yang akan mengajar putra-putri ayah dan bunda sekalian. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penjelasan kegiatan belajar mengajar yang akan disampaikan oleh Ustazah Isna Nurbaiti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sebelumnya saya haturkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh orang tua yang sudah bergabung di Zoom room kita mulai dari tadi jam 1 siang hingga saat ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa rindu kita untuk bertemu gitu ya, meskipun kita hanya bisa bertemu via Zoom, dan insya Allah sekolah hari ini ingin memaparkan terutama bagian inti dari sekolah kita itu bagian kurikulum. Dengan kondisi sekarang gitu ya, pandemi ini mungkin akan kebijakan pemerintah, kita sudah melewati semuanya dan hasil dari kemarin Pak Kepala Sekolah sudah hadir di acara pertemuan di kantor dinas cabang ya Pak Sofyan ya. Nah, hasil akhirnya untuk Kabupaten Bandung kita belum bisa melakukan tatap muka ya, belum boleh karena memang Kabupaten Bandung masih zona kuning. Hingga akhirnya sebetulnya Yayasan Fitrah Insani Bandung sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa Fitrah Insani punya atau menyiapkan gitu ya portal learning atau web learning yang itu dikhususkan oleh yang khusus dibuat oleh guru-guru gitu ya. Nanti mungkin saya akan perlihatkan ya simulasinya seperti apa nanti, dan doakan dari semua ayah dan bunda untuk saat ini guru-guru masih berjuang untuk menyusun mulai dari medianya, video pembelajarannya, kontennya gitu ya. Mudah-mudahan bisa maksimal di raker hari ini sampai hari ini, dan di pekan depan menjelang MPLS insya Allah kita akan siapkan pula.
Nah, saya akan sampaikan bahwa di SMA itu ada sedikit perbedaan, terutama di struktur kurikulumnya. Ada 3 kelompok mata pelajaran, yaitu yang pertama kelompok mata pelajaran wajib, ya. Kemudian kelompok mata pelajaran peminatan, dan karena kita Fitrah Insani punya kurikulum khas gitu ya, jadi kita punya pelajaran yang khas khusus di Fitrah Insani. Kemudian, apa saja yang mata pelajaran wajib? Nah, maka kita lihat di slide-nya. Nah, ini mulai dari kelompok A itu ya, atau yang wajib itu PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Sejarah Indonesia dan PJOK. Tapi nanti ini ada penyesuaian selama PJJ atau selama daring atau belajar dari rumah. Nanti ada beberapa penyesuaian yang terutama yang kelompok A atau yang wajib. Yang PJOK kita tidak masukkan di jam, tapi itu dijadikan penugasan dalam sepekan itu minimal anak-anak harus olahraga gitu ya, sekali minimalnya. Kemudian kelompok B atau mata pelajaran bukan ya, yang masih yang wajib tapi kelompok B, yaitu seni dan budaya, bahasa Sunda, kewirausahaan, dan TIK. Nah, yang kelompok B itu selama daring ini tidak kita berikan. Insya Allah nanti kita akan berikan di semester 2 jikalau memang kita sudah memungkinkan untuk tatap muka full gitu ya. Kemudian mata pelajaran peminatan. Nah, SMA IT FI Bale Endah itu belum punya, bukan belum ya, hanya baru 1 peminatan, yaitu IPA. IPA, peminatan IPA itu diantaranya mapelnya biologi, kimia, fisika, dan matematika peminatan. Dan ada juga karena nanti mungkin anak-anak kita ketika ngambil di universitas gitu ya, tidak ada yang tidak mengambil peminatan IPA, kita juga nanti kalau sudah normal ya, ada materi lintas minat, di mana nanti akan juga diberikan materi ekonomi, geografi, sama sosiologi, gitu ya. Nah, kurikulum khas. Nah, ini yang Fitrah Insani punya gitu ya, dan ini jadi program unggulan yaitu TTQ. TTQ untuk SMA itu minimal penambahannya 1 juz. Kalau misalkan alumni itu bisa melanjutkan minimal penambahannya 1 juz aja. Kalau yang misalkan baru masuk ke FI ke kelas 10 ya berarti dari juz 30, minimal juz 30. Seperti itu. Kemudian kurikulum khas yang lainnya ada mentoring keislaman, dan ini nanti akan dibimbing oleh para mentor per kelompok, dan juga outdoor learning. Nah, untuk outdoor learning kita akan settingnya mungkin walau alam ya, kita nunggu kondisi, kalau memungkinkan dilakukan, kalau tidak ya berarti kita tidak masukkan di agenda kegiatan tahun ini. Seperti itu. Nah, ini penyesuaian dari kurikulum PJJ atau blended ya. Jadi istilahnya gini, blended itu bukan berikutnya dulu. Bukan. Bukan bawahnya lagi. Nah, ini kurikulum blended learning ini kita bisa lakukan ketika nanti sudah zona hijau. Karena zona hijau juga ya, itu tidak bisa semuanya tatap muka full. Aturannya seperti itu. Nah, dari pedoman yang sudah diberikan oleh dinas, itu ada namanya kurikulum blended learning, di mana nanti siswa bisa melakukan belajar tatap muka dengan kondisi protokol kesehatan yang ketat, gitu ya. Dan nanti akan kita pilih, kalau yang sakit atau apa, kita tidak akan bisa izinkan untuk masuk ke sekolah, dan belajar online melalui portal learning Fitrah Insani. Nah, kita akan padukan di mana siswa ada yang belajar tatap muka, ada juga yang belajar online gitu, karena memang kondisi kelas itu harus maksimalnya 50%-nya. Kalau misalkan siswa kita 20, itu kita bisa memberikan layanan tatap muka 50%-nya. Jadi itu 10 orang saja di kelasnya. Begitu. Ini ya,
kurikulum PJJ atau blended. Di sini ada penyesuaian jam. Penyesuaian jam di mana yang awalnya sekitar 40 ya. 40 JP dalam sepekan. Kita ada penurunan JP sampai 26 JP dalam sepekan. Dan ini dimasukkan juga BK ya. BK jadi jikalau nanti anak-anak kita membutuhkan bimbingan, terutama dalam bimbingan psikologisnya ataupun nanti perlu bimbingan karir, maka kita akan beri tambahan jam BK 2 JP. Seperti itu, bisa dilihat ya semuanya 26, yang 4 jam itu hanya bahasa Inggris, 4 jam pelajaran dan TTQ 4 JP, yang lainnya 2 JP. Jadi kurang lebih hanya satu kali bertemunya gitu ya, kecuali TTQ sama bahasa Inggris cuma 2 kali pertemuan. Begitu. Selanjutnya tentang belajar daring. Nah, ini mungkin yang akan banyak kita semua belajar gitu ya. Mulai dari guru-gurunya, mulai dari siswanya, orang tuanya juga. Mungkin di sini perlu kerjasama dari pihak semuanya gitu ya. Karena jikalau misalkan di rumah tidak ada pengkondisian untuk menggunakan atau hadir di portal kita, itu tidak akan efektif juga gitu ya. Jadi nanti anak-anak akan belajar melalui portal learning, yaitu melalui website SMAITFI2 fitrainsani.org. Nanti ini akan di sharing ya kalau nanti sudah siap. Kemudian guru-guru sudah menyiapkan target kurikulum, di mana KD-KD-nya yang kita pilih adalah KD yang bisa kita lakukan lewat online. Adapun nanti yang memang sepertinya agak sulit, kita akan tunda dulu nanti di semester 2, jikalau memang memungkinkan untuk tatap muka. Kemudian kita juga menyiapkan sumber-sumber belajar atau bahan ajar dan media yang kita upload di portal learning. Jadi anak-anak cukup masuk ke website itu atau ke aplikasi itu, lalu nanti masuk sebagai username anak-anak gitu ya. Kemudian nanti anak-anak sudah bisa melihat mapel hari itu apa saja gitu ya. Nanti guru-guru sudah men-setting waktunya, jam berapa sampai jam berapa, materinya apa, tugasnya apa, kemudian evaluasinya apa. Itu sudah disiapkan semuanya di portal. Jadi anak cukup membuka portal lalu melakukan aktivitas belajar. Ya. Nah, mungkin bisa dilihat. Ya, ini salah satu tutorial. Ini untuk siswa ya. Mangga bisa disimak nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti bersama siswa akan kita ulang. Diklik. Ya, mangga dilihat ini link YouTube. Videonya. Ya, ini ada step-stepnya ya. Nanti kalau di sini ada nanti ada webnya atau aplikasinya. Ini kalau di sini dalam bentuk aplikasi gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita sudah bisa share dalam bentuk aplikasi. Nanti akan di-share oleh wali kelas. Kemudian login. Nah, username itu menggunakan nomor dan nama yang nanti sudah kita tentukan. Jadi nanti kita akan share nama username masing-masing siswa dan passwordnya. Lalu nanti bisa login. Nah, ini contohnya login atas nama siswa. Gitu. Ya, kemudian di masing-masing ya nanti ini bisa kita edit profilnya ya, anak-anak ganti profilnya dengan fotonya, kemudian itu semacam
apa ya? Nama, kemudian foto, alamat. Nah, nanti yang berikutnya setelah ketika kita sedang setting profile, pastikan nama dan kelasnya sudah benar dan alamat emailnya diganti dengan email yang aktif. Jadi memang anak-anak harus punya email yang aktif, bisa menggunakan Gmail atau yang lainnya, ya. Dan juga ganti foto profilnya. Seperti itu, ini langkah-langkahnya. Insya Allah nanti ini juga akan kita bantu ya dari Walasnya. Nanti kita akan coba praktekkan mungkin nanti di masa MPLS ya. Mudah-mudahan bisa. Nah ini profil tiap anak akan seperti ini. Ini namanya dashboard Bu ya. Nah, selanjutnya anak-anak mengakses materi pelajaran di dashboardnya dan nanti akan muncul materi-materi pelajaran setiap harinya. Misalkan ini ke-1 tanggal 20 Juli misalkan ya, ini kebetulan untuk SD itu PAI atau PAI, kemudian nah ini contohnya ya, indikatornya apa, kemudian nanti ada materinya, kemudian ada aktivitasnya, melihat video misalkan. Ya, ini contohnya. Nah, setiap selesai mengikuti materi nanti anak-anak harus memberikan tanda checklist sebagai tanda bahwa anak sudah menyelesaikan aktivitas itu, gitu ya. Biar nanti kita anggap bahwa kegiatan anak-anak di hari itu sudah dilakukan dan nanti akan ada penilaiannya lewat kuis misalkan ya. Kuis, ada contoh soalnya, nanti anak-anak jawab. Lalu nanti akan muncul statusnya ya. Ini ya contohnya, bisa mungkin nanti ini lebih jelasnya nanti oleh anak-anak dan bisa didampingi oleh ayah dan bunda semua. Yaitu ini adalah salah satu tutorial penggunaan aplikasi e-learning yang nanti akan anak-anak gunakan gitu ya di pembelajaran. Nah ya berikutnya. Sekarang jikalau misalkan ya suatu saat kondisinya sudah memungkinkan bisa tatap muka, nah ya saya akan sampaikan dari sekarang mudah-mudahan ini jadi bayangan gitu ya bahwa FI sudah menyiapkan mau full online ataupun blended learning gitu ya, kita sudah siap. Artinya mau full online dari awal semester sampai akhir semester sampai Desember gitu ya, sampai 1 semester kita sudah siap. Kalaupun blended kita insya Allah akan siapkan gitu ya dengan beberapa langkah atau protokol yang agak berbeda dari biasanya ketika kita tatap muka. Yang pertama nanti siswa akan dijadwalkan masuk maksimal 50%-nya dari satu kelas itu. Misalkan kalau kelas 10 Cordova ada 20 orang, berarti nanti yang masuk hanya 10 orang. Siswa yang 10-nya lagi di mana? Di rumah, belajar di rumah. Jadi guru di sini di sekolah menyiapkan tatap muka dengan siswa yang hadir, menyiapkan juga belajar online. Tuh, seperti itu. Kemudian siswa yang dapat masuk, siswa yang bagaimana gitu ya. Kita sudah akan bagi, tapi jikalau misalkan ada kondisi darurat, misalkan ya anak ini teh si A gitu ya, misalkan harusnya jadwal masuk, tapi anaknya sedang kondisinya sakit, kita tidak akan izinkan untuk ke sekolah. Jadi tahapannya harus sedang tidak beresiko tinggi untuk apa ya terjadi penularan gitu ya. Pertama sedang tidak sakit, kemudian tidak ada indikasi ODP, PDP atau OTG, kemudian tidak punya riwayat penyakit berat juga, yang khawatirnya ini akan rentan terkena gitu ya. Kemudian tidak melakukan perjalanan luar negeri atau daerah yang
dari zona merah. Ini nanti kita akan ukur dulu di evaluasi kesehatannya. Kalau misalkan lolos, baru anak bisa masuk, gitu ya. Jadi nanti pun anak harus masuk dengan protokol-protokol yang sudah kita buat, protokol kesehatan standarnya, gitu ya. Dan selama anak di sekolah itu nanti ada aturan protokol yang tidak boleh anak abaikan, gitu. Mulai dari di kelas misalkan ya. Di kelas anak harus duduk di meja yang sama. Tidak boleh bertukar meja. Ataupun makan dan minum harus bekal sendiri dari rumah. Tidak boleh dulu jajan di luar atau berbarengan makan gitu ya. Membawa alat sholat pribadi gitu ya. Gak boleh berbarengan pakai mukena yang sama. Nah itu salah satu contoh penyesuaian nanti ketika kita tatap muka di sekolah. Dan insya Allah juga sekolah sudah menyiapkan tim gugus COVID ya, tim satgasnya atau satuan tugas COVID yang nanti tiap anak masuk ataupun guru dan tamu itu akan kita periksa sesuai protokol kesehatan. Kalau misalkan lolos berarti bisa masuk, kalaupun tidak kita akan berikan tindak lanjut apakah dipulangkan gitu ya ataupun seperti apa. Nanti insya Allah ada tim khususnya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan share bagaimana protokol kesehatan di sekolah gitu ya, baik untuk guru ataupun siswa ataupun tamu. Itu nanti akan ada tim khusus, bahkan sarana-sarana juga insya Allah kita siapkan ketika memang kita sudah siap tatap muka. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti saya akan kembalikan kepada MC. Jikalau ada pertanyaan, mangga nanti lewat MC saja ya. Atur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu penjelasan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi ada beberapa opsi. Untuk saat ini kita harus BDR, belajar dari rumah. Adapun untuk kedepannya bisa saja kita tatap muka dengan syarat tadi 50% dari jumlah siswa per kelas. Kemudian bisa juga blend atau 50 siswa tatap muka di sekolah, 50% siswa lagi itu online gitu ya. Untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya, silahkan bisa komen di chat via Zoom. Insya Allah nanti kami akan menjawabnya. Silahkan. Ini ada pertanyaan ya dari Bapak Encep Sugandi menanyakan apakah jadwal MPLS kelas 10? Oh ya, jadwal MPLS kelas 10 kapan? Oh ya, MPLS kelas 10 sama kelas 11, 12 sama ya Ibu? Tanggal 13 Juli atau pekan besok, Senin sampai Jumat. Nanti sementara gitu ya, kita akan gunakan dulu grup WhatsApp yang akan dibuat oleh wali kelas. Jadi nanti sore atau nanti malam atau besok ya, di hari paling telat besok mungkin ya, wali kelas nanti akan membuat grup anak-anak, Jadi nanti mohon bantuannya kepada ayah dan bunda jikalau misalkan anak-anak belum on di grupnya gitu ya. Nanti silahkan nanti ada grup WhatsApp bersama wali kelas. MPLS online nanti akan kita share di grup WhatsApp. Nah, kita pun berencana akan mulai menggunakan portal, tapi nanti kita nunggu siap dulu gitu ya, nunggu siap. Sehingga nanti kurang lebih hari Kamis atau Jumat kita akan mulai lamun saur Sunda nama ngalalanyahan gitu ya, ngalalanyahan portal supaya nanti anak ketika hari Seninnya, Senin pekan depannya ketika sudah mulai KBM efektif, anak-anak sudah terbiasa menggunakan portal. Ada pertanyaan lain tadi, ketika online ya jam 7.08 dengan agenda duha bawah, kemudian mulai 7.30 sampai jam 12. Kurang berapa ya, Bu? 11 berapa ya? 11
setengah 12-an lah ya, setengah 12-an itu KBM, dan nanti akan ditutup di portalnya, bukan ditutup. Penutupan kegiatan atau pengkondisian akhir nanti akan dibantu juga oleh wali kelas di grup WhatsApp-nya. Untuk target penambahan tahfidz 1 juz itu mungkinkan ya gitu ya. Oke, untuk penambahan hafalan Quran bagi yang alumni mungkin ya, alumni FI. Target penambahan hafalan tahfiz itu ya 1 juz, dan itu mungkin. Jadi anak-anak itu diharapkan benar-benar memiliki hafalan 1 juz yang benar-benar hafal. Jadi untuk kelas 12 semester akhir itu memang anak-anak difokuskan untuk murojaah hafalannya. Kemudian dengan tajwid dan irama yang benar. Ya, jadi memang saat pelajaran tahfiz juga kita ajarkan juga tahsinnya, agar karena sebenarnya sebelum memulai untuk menghafal itu anak-anak harus dibenarkan dulu tahsinnya agar lebih mudah lagi dalam menghafalnya gitu. Jadi insya Allah gitu ya, minta bantuannya juga kepada ayah dan bunda untuk senantiasa bekerja sama untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak penghafal Al-Quran, dan senantiasa saling memotivasi ya, karena saya yakin ayah bunda yang bisa lebih memotivasi anak-anak agar mereka lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran gitu. Paling gitu Bu Isna. Ya, hatur nuhun Bu Okta yang sudah memberikan penjelasan lebih detail ya tentang targetan TTQ. Insya Allah 1 juz, dengan penambahan 1 juz itu anak-anak tidak melupakan murojaah yang hafalan sebelumnya, tapi minimal yang 1 juz itu anak-anak nambah hafalannya, seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan yang lain, berapa durasi dalam per JP-nya ya? Seperti itu ya. Nah, 1 JP karena memang kita ada penyesuaian, jadi biasanya kita 45 atau 40 menit ya. Jadi kita akan sesuaikan 1 JP-nya 35 menit. Dengan jam jeda istirahat kurang lebih 10 menitan. Gitu. Nanti akan kita share agenda dalam seharinya, mulai dari pengkondisian pagi, kemudian materi sesi 1, 2, dan 3, dan hingga kepulangan atau hingga akhir pembelajaran. Ada pertanyaan yang lain tadi? Ekstrakurikulernya. Nah, ini juga hal yang kita tidak bisa lakukan selama PJJ ya. Jadi untuk PJJ, selama PJJ ini kita belum mengaktifkan ekskulnya. Untuk ekskul itu ada yang wajib, yaitu kepanduan atau pramuka, itu 1 pekan 1 kali pertemuan. Kemudian ada juga ekskul pilihan. Dan ekskul pilihan nanti akan kita sampaikan di MPLS untuk pilihannya. Dan itu pun nanti kita nunggu kondisinya kalau sudah bisa tatap muka. Oh, teknis pembelajaran akhlak ya. Nah, bagaimana? Nah, ini ada pertanyaan dari orang tuanya siapa? Oh, dari Ibu Iin. Ada pertanyaan bagaimana teknis tentang pembelajaran akhlak selama online gitu ya. Insya Allah Ibu dan Bapak, kita sudah memilih wali kelas yang memang nanti punya amanah tambahan itu gitu ya. Amanah tambahan di mana nanti siswa-siswi itu akan kita mutabaah, akan kita evaluasi mulai dari aspek ibadahnya gitu ya. Nanti setiap hari anak mengisi Google Form, oleh wali kelasnya nanti akan di-share-kan tiap hari. Anak harus melaporkan misalkan apakah sudah sholat duha, sholat 5 waktunya bagaimana, kemudian ada juga nanti tambahan life skill gitu ya, life skill di mana anak-anak diberikan tugas di rumah seperti misalkan ya tugas-tugasnya yang memang pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, misalkan menyapu, mengepel, memasak gitu ya, mencuci baju, itu juga nanti akan dievaluasi oleh wali kelas. Jadi mangga ketika nanti anak-anaknya perlu bantuan untuk dikondisikan di rumah gitu ya, silahkan nanti ibu bapak hubungi wali kelasnya, misalkan gini ya, Bu anak saya misalkan susah sholat gitu ya, mangga ibu bisa
laporkan gitu ya, atau berikan evaluasi kepada wali kelasnya bahwa anaknya ternyata masih susah untuk sholat 5 waktu. Ya, seperti itu. Jadi pembinaan akhlak itu lebih ke nanti fokusnya di wali kelas seperti itu. Ada lagi? Kalau sudah hafal pasti pesantren. Oh ya, ini kebetulan dari pesantren ya. Dari pesantren sudah hafal 4 juz. Nanti apakah diulang dari juz 30 atau bagaimana? Nanti di awal itu nanti akan ada tes ya. Sebetulnya kita mengagendakan ingin ada tes TTQ ya. Tapi nanti kita lihat kondisinya. Yang pasti ketika sudah mempunyai hafalan, apalagi dari pesantren FI, sudah ada sertifikatnya dan lain sebagainya. Ketika kita tes sudah cukup, berarti nanti tinggal melanjutkan saja. Ya, seperti itu. Udah. Oke, itu ya. Terima kasih kepada seluruh orang tua yang hari ini sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan langsung kepada saya atau Pak Sofian gitu ya, atau lewat wali kelas juga boleh. Untuk lebih jelasnya nanti insya Allah kita akan memberikan penjelasan jika masih ada hal-hal yang belum dipahami atau belum kami sampaikan seperti itu. Saya kembalikan ke MC, Mangga Bu Wulan. Iya. Terima kasih untuk Ayah dan Bunda yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk info-info selanjutnya, insya Allah akan kami bagikan di grup kelasnya nanti. Seperti orang tua yang belum bisa berpartisipasi, akan kami bagikan video rekaman ini. Kemudian akan ada kelompok kelas, wali kelas, guru-guru, portal, dan juga username portal untuk anak-anak nanti belajar, dan juga ada info-info mengenai MPLS insya Allah akan dibagikan ke grup WhatsApp per kelas gitu ya. Iya. Iya, itu agar tidak terlalu banyak ya karena waktu kita terbatas gitu ya. Untuk acara simbolis penyerahan akad amanah tadi sudah kita lalui. Untuk alhamdulillah kita memiliki acara kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk ayah dan bunda yang sudah penyampaian acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.